Bang, bisa ajari kami bisnis. Demikian sebuah tulisan singkat di inbox muncul dari seseorang yang saya tidak kenal. Lalu dalam beberapa hari setelahnya ada pernyataan seperti itu juga dari orang-orang yang lain. Ternyata mereka berteman. Itulah peristiwa tahun 2015 di mana saya tidak pernah merespon pertanyaan begini. Namun saya waktu itu tergelitik. Mengapa? Mereka ingin belajar bisnis. Dan kebetulan saya ada waktu. Jadi saya minta mereka hadir ke Jakarta. Mereka dari Makassar rupanya. Hebatnya lagi, mereka ber-33 hadir di Jakarta. Singkat cerita, mereka curhat. Mereka punya hutang 16 miliar. Aset mereka hanya 18 miliar. Omset total bisnis mereka per tahun 7 miliar. Gak cukup bayar cicilan pinjaman mereka. Ternyata mereka bukan meminjam dari bank atau menyicil ke lembaga keuangan. Inilah yang bikin pusing. Mereka ini korban dari seorang pengajar yang mengajarkan bahwa berhutang itu dalam bisnis oke. Namun cara mengajarnya brutal. Akhirnya anak-anak ini meminjam mertua, pinjam paman, pinjam calon mertua, pinjam uang pacar, dan banyak lagi orang yang jadi korban tanda petik mereka. Sejarah mereka adalah tukang jual pulsa di awalnya di pinggir jalanan di kota Makassar. Namun berbisnis 5 tahun membuat mereka di posisi saat ini. Berhutang, aset pas-pasan, omset tak cukup bayar cicilan. Ribut dengan pemilik aset yang asetnya mereka pinjami. Itu aset 18 miliar bukan aset mereka kecuali 16 miliar terbayar lunas. Baru yang 18 miliar adalah milik mereka. Bidang usahanya 3 macam. Ada apotik, ada pisang goreng, ada kafe. Saya tepok jidat, asli tepok jidat. Namun saya kagum keberanian mereka. Oke lah, itu mental pengusaha. Memang begitu. Namun mengelola keuangan hutang itu lain strateginya. Bukan sekedar seperti beli 10 jual 12 untung 2. Bukan sesederhana itulah. Sebulan kemudian saya ke Makassar. Saya sarankan untuk membuat PT. Seluruh aset masuk ke PT dan hutang masuk ke PT. Perusahaan itu lalu dicatat, dimasukkan hutang dan aset semua ke sana. Dan saya katakan kemudian, nah kalian bisa tidur sekarang. Hutang pribadi tidak ada. Kalian tidak punya hutang sekarang. Yang punya hutang PT. Mati pun saat ini Anda tidak menanggung hutang. Demikian saya berkata. Lalu aset tadi kita jual 4 miliar harganya. Lebih rendah 500 juta dari aset pasar atau dari harga pasar saat itu. Yang penting terjual cepat. Lalu saya ke bank. Minta pembayaran panjang 8 tahun. Hingga bunga dan cicilannya mengecil. Tidak ada untung namun bisa buat nyicil. Dari 4 miliar yang 2 miliar buat kecilkan hutang tadi jadi tinggal 14 miliar. Sisa 2 miliar untuk memperbaiki sarana bisnis terutama bisnis pisang goreng sekaligus menambah cabang. Lalu saya tinggalkan mereka melanjutkan bisnis mereka. 2 tahun berlalu. Kala itu bulan Desember. Saya mengundang mereka ke Bali. Mereka separuhnya datang. Laporan mereka menarik. Omset naik jadi 10 miliar per tahun. Asetnya naik. Dulu aset mereka 18 miliar dikurangi 4 miliar tinggal 14 miliar. Tapi sekarang asetnya jadi 16 miliar saat ini. Hutang 14 miliar mereka ternyata tinggal 10,5 miliar. Mengecil. Sudah bisa ada uang bulanan buat mereka setelah selama ini 4 tahun mereka prihatin. Lalu mereka kena tagihan pajak 900 juta. Pusing mereka. Karena itu yang paling senior tidak datang ke Bali. Bingung urusan pajak. Lalu saya katakan, datangkan dia ke Bali sekarang atau kalian akan rugi pajak. Namun kalau dia datang, saya ajari bagaimana solusinya. Dan hadirlah si M dan si A ke Bali. Lalu saya katakan, telepon notaris kamu. Katakan dia punya nggak perusahaan lama yang merugi, yang berhutang. Mereka pun menelpon notaris mereka yang kemudian mendapat jawaban ada beberapa perusahaan merugi punya orang yang notarisnya kenal. Saya kemudian berkata, beli satu yang paling dekat dengan bayaran pajak kamu. Ternyata harganya murah, hanya 8 juta. Dibelilah perusahaan tersebut. Hutangnya tidak kita beli ya, yang kemudian pembukuannya dibuat. Di mana 1,5 miliar usaha tadi buat usaha yang merugi atau buat membiayai perusahaan yang merugi tadi. Sehingga angka keuntungan yang harus dibayar pajak 900 juta bisa tinggal 50 juta. Happy anak-anak itu. Dengan komentar, oh begitu ya Bapak. Kenapa Bapak punya perusahaan banyak dan ada yang rugi lagi? Ternyata itu buat ngurangi pajak. Ya begitulah. Demikian saya katakan kepada mereka yang lalu mereka tanya lagi, Pak ke depan bagaimana? Buset dah lu nanya melulu. Kalian emang ada rencana mau buat bisnis apa? Kami mau bangun restoran bebek bang. Demikian mereka mengurai rinci yang feeling saya mengatakan bagus. Kamu perlu modal kan? Bagaimana caranya? Sini kalian ini pengen cepet aja. Sini saya lakukan financial engineering. Perusahaan ini kan sekarang nilai asetnya 16 miliar. Hutangnya 10,5. Omsetnya 10 miliar setahun. Bener ya? Oke kita stretch sekali lagi. Sisa 5 tahun tadi ditarik jadi 8 tahun. Sehingga cicilannya per bulannya mengecil. Lalu top up hutang tadi dari 10,5 miliar
naikkan 12 miliar, kita pinjem 1,5 miliar. Bangun 1 miliar restoran bebek cukup kan? Yang 500 juta buat jaga-jaga cash flow. Padahal omset 10 miliar setahun, pinjam 12 miliar, 8 tahun lunas juga. Dan ini ada 1,5 miliar free cash flow. Harusnya gila bisnis kalian ke depan. Apa yang terjadi 1,5 tahun kemudian? Yaitu pertengahan tahun lalu sewaktu saya ke Makassar. Restoran bebeknya punya 2 cabang. Omset total mereka saat ini 13 miliar per tahun. Aset mereka naik sekarang menjadi 18 miliar dan hutang mereka turun menjadi 10 miliar. Saya pun sarankan, jual satu ruko bisnis mereka yang paling tidak produktif dan bayarkan hutang mereka. Setelah satu ruko dijual 2,5 miliar, hutang mereka jadi 7,5 miliar. Asetnya jadi 15,5 miliar, omset 12,5 miliar per tahun. Secara perhitungan mereka akan lunasi dalam 3 tahun lagi yang 7,5 miliar tadi. Aset mereka 3 tahun lagi harusnya kena lah 22 miliar. Masih punya omset 12 sampai 13 miliar lagi per tahun. Inilah kisah nyata strategi financial engineering di kala bisnis susah. Semua ini dapat disimpulkan untuk masa sekarang jika sahabat bisa memirrornya. Oke sahabat, jadi kesimpulan strategi tetap bertahan di tengah krisis keuangan kita sarikan menjadi 1. Perpanjang tenor pinjaman jadi lebih panjang. 2. Perbaiki tax planning usaha Anda. 3. Perbaiki bisnis dan hanya fokus di bisnis yang paling menguntungkan. 4. Jangan lepas aset kecuali ada bisnis yang untung menggantikannya. 5. Ekspansi di saat ekonomi naik dan boom. 6. Jangan bangun bisnis baru di masa sulit atau resesi.